Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat KU. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita berada di podcast season kedua nih. Nah, Anggun gak sendirian dong tentunya. Anggun ditemanin sama pemateri hebat banget. Di sini ada Kak Povi Putri Utami. Yang mana Kak Povi ini merupakan lulusan fisika murni di Unsri Kak ya? Iya, betul. Universitas Sriwijaya. Kak Popi ini kerja sekarang sebagai staf ahli gubernur di Jawa Barat ya Kak ya? Iya. Wah keren banget Kak. Kemudian Kak Popi ini punya pengalaman mengisi acara parenting anak dan apa nih Kak? Di Ambon, di Lombok, Surabaya, Purwokerto, Bengkulu, Bandung, Cimahi, dan lain-lain. Pokoknya lebih dari 15 kota Kak ya? Iya. Nah, teman-teman bagi yang penasaran nanti tonton video ini sampai habis supaya tahu bagaimana caranya untuk mengasuh anak dengan baik dan benar ya Kak ya. Oke, kita mulai. Mungkin kita mulai Kak ya? Iya, boleh, silakan. Iya. Kak Povi kan ini nih Kak, mengisi acara parenting. Ada pengalaman menarik nggak Kak dari mengisi acara tersebut? Iya, kalau ngomongin masalah pengalaman, itu pasti banyak ya, karena kita parenting ini kan berarti ada dua peserta ya, ada orang tua, ada anak gitu ya. Iya. Ketika kita ngobrol sama orang tua, pasti yang unik-unik itu adalah pola pengasuhan yang berbeda-beda antar orang tua gitu ya. Iya. Dan kalau kita ngobrol sama anak, itu adalah pengetahuan-pengetahuan mereka yang kadang nggak dipahami orang tua. Misal kayak udah tahu aplikasi untuk membuka situs blokiran pemerintah. Nah itu Iya. kan hal-hal yang unik yang menurut orang tua mungkin anak-anak nggak tahu tapi mereka udah tahu. Gitu ya. Nah itu beberapa pengalaman sih yang ditemui. Oke Kak. Terus Kak, parenting itu menurut Kakak gimana sih? Secara definisi berarti ya? Definisi menurut Kakak pribadi seperti itu. Iya, kalau parenting itu sendiri, kalau menurut American Psychology Association, itu adalah pola asuh yang dilakukan oleh orang tua untuk anak-anak mereka. Iya. Jadi kalau kita ngomongin parenting, berarti ada pola asuh nih yang kita bicarain di dalamnya, gitu sih. Iya. Nah gini Kak, kan tadi Kakak membahas tentang hal menarik ya dari anak-anak yang menggunakan mungkin udah bisa membuka blokir situs-situs pemerintah seperti itu. Nah itu tuh kan ada tantangan, berarti tantangan di era digital dan teknologi. Iya. Nah itu tuh gimana sih Kak cara kiat-kiat kita tuh untuk mengasuh anak yang berada di titik itu seperti itu? Ngomongin kiat parenting di era digital itu sebetulnya yang paling utama adalah orang tua itu sebetulnya mau nggak sih belajar tentang dunia anak di masa sekarang. Iya. Belajar tentang gadget, belajar tentang teknologi, atau ikut dalam dunianya anak, kira-kira gitu ya. Karena kebanyakan kan saat ini itu adalah anak itu orang tua merasa bahwa nggak tahu apa-apa tentang dunia anak sehingga anak dibiarkan gitu ya. Iya. Jadi tantangan gimana kiat cara mendidik di anak era digital? Yang pertama adalah orang tua mau nggak improve knowledge dulu, kemudian improve skillnya dulu gitu ya, mengembangkan kemampuan mereka, menuntut ilmu tentang era teknologi dan masuk ke dunia anak gitu. Itu kunci pertama gitu ya. Iya. Karena apa? Karena kalau kita ngobrolin dunia anak-anak gitu ya, dunia remaja gitu. Apalagi di era digital, itu masalah utamanya adalah terjadinya gap generasi ya, gap generasi yang menyebabkan adanya gap pengetahuan. Iya. Contohnya kayak gini, kalau orang tua itu terbagi, kalau anak-anak itu disebutnya digital native. Kenapa disebut digital native? Karena mereka adalah generasi yang dari lahir gitu ya, itu sudah diperkenalkan dengan teknologi, Iya, sudah benar mengenal teknologi. Contohnya gini deh. Menurut Anggun, anak kelas 2 SD di Inggris sama anak kelas 2 SD di Indonesia, siapa yang lebih jago bahasa Inggris? Di Inggris lah Kak. Di Inggris Iya, ya, karena itu bahasa lahir. Iya, bahasa lahir mereka. Begitupun anak-anak kita gitu ya, anak-anak yang sejak kecil itu sudah terpapar teknologi gitu ya. Makanya mereka dengan mudahnya kayak ganti wallpaper, klik YouTube, klik games dan sebagainya. Karena apa? Mereka dari kecil udah terpapar dengan itu. Makanya mereka dibilang digital native. Nah, sedangkan orang tua itu terbagi menjadi beberapa generasi. Yang pertama generasi baby boomers. Baby boomers itu adalah generasi yang kayak nenek-nenek kita dulu ya, yang lahirnya itu dekat-dekat kemerdekaan, yang punya katakanlah karakternya itu adalah otoriter gitu ya, apa-apa
harus berhasil apa-apa pakai berkelahi misalnya kayak gitu. Terus ada juga generasi yang namanya generasi X, itu yang lahir dari 70-an sampai 80-an gitu ya. Terus kemudian generasi Y 80-an sampai 90-an. Generasi Z gitu ya. Anak-anak kita sekarang dari 2000-an sampai 2010 dan generasi Alpha. Nah, anak-anak kita itu di generasi Y dan generasi Alpha nih. Sedangkan yang ngasuh generasi Z, anak-anak kita generasi Z dan generasi Alpha. Sedangkan orang tuanya generasi baby boomers, generasi X dan generasi Y ya. Itu kan terjadi gap generasi, gap pengetahuan gitu ya. Anak-anak yang sangat ahli dalam bermain teknologi, orang tua enggak gitu ya. Nah, itu yang akhirnya apa? Terjadilah ketidaknyambungan dialog antara orang tua dan anak gitu. Makanya anak-anak lebih nyaman ketika mereka berada di peer group mereka, di lingkaran teman sebaya gitu ya. Karena apa? Ngomongnya nyambung gitu. Ngomongin games gitu ya, ngomongin katakanlah film, movie atau apapun yang berkaitan dengan era teknologi, orang tua udah nggak nyambung gitu. Nah, makanya tantangannya adalah mau nggak ya orang tua bareng-bareng belajar sama anak-anak mengetahui dunia anak. Mengetahui ini dalam tanda kutip ya, kita nggak perlu tahu apa itu GTA, apa itu Dota, apa itu Mobile Legends, nggak perlu. Tapi ketika anak sedang main itu, minimal kita tahu kakak lagi ngapain, kakak lagi main games. Oh, menurut kakak games itu gimana? Seru mas, seru banget. Ini tuh berantem, bunuh-bunuhan, tembak kepala, door gitu ya. Itu kan biasa ya saya temui di manapun kalau ngisi parenting gitu. Nah, kita bisa menyisipkan edukasi di sana kalau kita udah deket sama anak. Menurut kamu games bunuh-bunuhan gitu bagus nggak, nak? Bagus mah, bagus. Kenapa bagus? Kan itu menyakiti. Nah, itu kan ada proses dialog ya. Kak. Hal itu tidak bisa dilakukan kalau kita nggak dekat sama anak. Kemudian kalau kita komunikasinya nggak bagus sama anak. Artinya tantangannya kiat-kiat untuk mendidik anak di era digital adalah kenali dunianya, pelajari komunikasi dengan anak-anak, dengan remaja, kemudian harus dekat, harus lekat. Anak-anak harus merasa aman dan menganggap orang tuanya tuh sekeren itu, seasik itu kira-kira ya, sehingga mereka mau bercerita, mau berbagi informasi dan sebagainya. Ada quotes dari bin Abu Thalib ya, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena zaman anak-anak kita itu bukanlah zaman kita dulu gitu. Jadi kita mau tidak mau harus belajar, harus masuk ke dalam dunia anak kayak gitu, Anggun. Oke, bagus banget nih Kak. Begitu menginspirasinya Anggun yang belum punya anak nih Kak ya. Nah, ngomongin orang tua yang harus mengikuti perkembangan zaman anak tadi Kak ya. Nah, kita kan mungkin sebagai orang tua di rumah itu kan ada yang namanya memberi batasan dan juga kebebasan. Nah, titik batasan dan kebebasan yang pas dan tepat untuk anak remaja itu seperti apa Kak? Anak-anak pada usia-usianya itu seperti apa? Iya. Batasan dan kebebasan. Kalau kita perhatikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 gitu ya. Di sana Allah mention bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bertakwa. Semulia-mulianya manusia adalah manusia yang bertakwa. Artinya takwa ini seharusnya menjadi cita-cita tertinggi setiap orang gitu ya. Bahwa takwa ini adalah kedudukan yang paling dikejar oleh setiap orang gitu. Nah, apa definisi takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah gitu ya. Benar. Maka ketika kita mau memberikan batasan dan kebebasan untuk anak, sebaik-baiknya patokan, sebaik-baiknya pedoman adalah Al-Quran dan hadis. Ya itu tadi yang saya bilang tadi, definisi takwa adalah menjalani kewajiban dan menghindari menjalankan kewajiban dan menghindari larangan. Maka batasan itu adalah selama anak melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah, maka itu harus dibatasi. Gitu ya. Itu konsepnya. Kalau selama anak menjalankan sesuatu yang selama itu Allah senangi dan ridhoi, maka lakukan gitu. Maka itulah batasan dan kebebasan orang tua ke anak gitu ya. Contoh handphone ya. Handphone itu menjadi baik ketika dia digunakan sebagai tools untuk mencari bahan ajar, untuk mendukung pendidikan, mendukung minat dan bakat, mendukung passion gitu ya. Itu bagus. Tapi ketika
handphone itu kemudian digunakan untuk terlalu banyak bermain games ya, wasting time, buang-buang waktu, kemudian melihat konten-konten tidak layak, pornografi, cyberbullying dan segala macam gitu ya, itu menjadi mudarat. Nah, makanya itulah batasan-batasan yang harus dipahami oleh orang tua, bahwa ketika anaknya melakukan segala sesuatu yang masih Allah senangi, maka itu bebaskan. Selama itu mereka sudah masuk ke ranah yang negatif, maka itu dibatasi gitu. Itulah pedomannya ya, kira-kira gitu. Untuk bisa mengedukasi ini ke anak, tidak akan bisa kalau kita nggak dekat gitu ya. Jadi kuncinya dekat tadi ya Kak ya? Dekat, komunikasi, dan masuk ke dunia anak, supaya mereka merasa kita itu adalah partner yang baik untuk mereka gitu ya. Terus reward ya, nanya rewardnya gimana itu Kak ya? Tentang reward ya. Anggun tadi sebelum acara juga bertanya tentang reward. Bagaimana sih orang tua memberikan reward ke anak supaya anak tuh nggak melakukan sesuatu tuh based on reward, based on hanya karena ada penghargaannya, karena penghargaan gitu ya. Jadi gini, reward atau penghargaan itu memang wajib diberikan oleh orang tua, itu pertama ya, konsepnya pertama. Karena apa? Reward itu adalah sebagai apresiasi orang tua ke anak, dan jangan sampai orang tua itu pelit apresiasi, pelit reward. Kebayang nggak anak-anak sekarang kenapa banyak terjerumus dalam pergaulan bebas antara lawan jenis? Karena apa? Mereka nggak dapat apresiasi itu dari orang tua. Jadi kalau ada yang gombal ya, baik itu apresiasi atau penghargaan dari verbal maupun dari benda gitu ya, atau dikasih hadiah sedikit tuh udah baper, udah bucin gitu ya. Coba kalau orang tuanya royal, jadi dia menganggap itu sesuatu yang biasa saja gitu ya. Atau yang kedua, kenapa anak-anak tuh suka main games? Karena di dalam games anak-anak tidak pernah direndahkan. Mereka akan selalu diapresiasi. Coba kalau misalnya Anggun pernah main games nggak, Anggun? Pernah ya. Kalau misalnya kalah, Anggun pernah nggak dibilang Anggun nih bodoh? Enggak, Anggun paling salah. main lagi, ada bacaan main lagi. Try again gitu kan ya, semangat gitu ya. Mereka diapresiasi. Bahkan ada komunitas Mobile Legends itu yang saya tahu dari anak-anak gitu ya. Ketika mereka nggak main gitu ya, nggak muncul, mereka akan ditanya gitu, kamu kemana? Kita rindu kamu, kita kangen kamu. Orang tua ngasih itu nggak? Jangan-jangan orang tua taunya sholat gitu ya, makan gitu ya, nggak pernah ngasih suatu apresiasi baik itu verbal maupun benda gitu ya. Maka dari itu sebetulnya konsep reward atau penghargaan ini sangat bagus, karena orang tua nggak boleh pelit reward ya. Takutnya anak dapatnya di tempat yang lain. Tapi ada tapinya, Gue. Apa tuh, reward Kak? Ini boleh diberikan kalau rekomendasi saya ya, diberikan bukan karena apanya, tapi mengapa. Jadi contoh gini, anak ranking 1. Iya Kak. Reward itu dikasih bukan karena anak ranking 1, tetapi karena proses dia meraih ranking 1 ini. Sehingga anak menghargai proses. Kebayang nggak kalau kita terus-menerus memberikan reward ketika dia cuma ranking 1? Dia akan nggak menghargai proses, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan cenderung menghalalkan segala cara untuk bisa ranking 1. Karena apa? Orang tuanya mengapresiasi ketika dia ranking 1. Benar. Tapi beda kalau kita ngasih reward itu ketika misalnya, kakak ini mamah kasih ya nak ya rewardnya, karena kakak berhasil tidak nyontek di ujian, karena kakak berhasil tetap sholat subuh on time ketika ujian, ketika atau hafalan Quran ya. Selamat kakak karena kakak sudah sangat berjuang untuk bisa menuntaskan hafalan. Jadi bukan berapa banyak hafalan yang dihafal anak baru kita kasih reward. Karena apa? Anak jadi nggak menghargai proses. Iya benar Kak. Itu juga kayaknya juga penting ya dalam maksudnya dalam era sekarang orang tua kan berlomba-lomba untuk memperbanyak hafalan anak-anak. Tapi anak-anak lupa pada akhirnya esensi daripada menghafal Al-Quran itu adalah mengamalkannya, kira-kira gitu kan ya. Nah, tetapi kalau kita memberikan reward itu dari proses, karena kakak berhasil nih mengamalkan ayat Al-Quran yang kakak hafal, itu akan menjadi
stimulus untuk mereka bahwa oke, saya dihargai, saya diberikan hadiah ketika saya bisa menaklukkan proses itu dengan baik, kira-kira gitu. Oke. Nah, terus Kak Anggun masih punya pertanyaan boleh Kak Iya ya? boleh. Tentang gini loh Kak, kan banyak tuh anak-anak yang sulit banget memaafkan atau minta maaf seperti itu Kak ya. Terus tuh sulit juga untuk bilang makasih gitu. Nah, itu tuh gimana Kak cara melatihnya dengan baik ya? Cara melatih anak supaya bisa minta maaf dan terima kasih ya Bun ya. Sebaik-baiknya melatih anak itu adalah dengan teladan. Jadi sebelum kita minta anak, menuntut anak melakukan sesuatu, ajarkanlah lebih dulu kita yang melakukan sebagai orang tua. Berarti kita contohkan seperti itu Kak ya? Contohkan dulu, karena kan banyak tuh orang tua gengsi yang ngomong maaf ke anak-anak. Iya. Kalau orang tua salah, orang tua nggak mau minta maaf. Akhirnya anak tuh berpikir kayak gini, kayaknya kita doang deh yang kalau salah tuh harus minta maaf. Akhirnya mereka nggak menghargai kata maaf. Iya. Tapi ketika misalnya katakanlah kita salah di depan anak, kita bilang minta maaf. Ketika anak melakukan hal-hal kecil gitu ya, sekecil-kecilnya membereskan tempat tidur, kita ajarkan untuk ngomong terima kasih, gitu ya. Nah, segala sesuatu yang diajarkan melalui teladan akan lebih melekat di hati anak-anak, gitu ya. Akan terekam oleh indera mereka bahwa orang tuaku mengajarkannya dan mengamalkannya lebih dulu gitu. Iya. Dan insya Allah itu lebih melekat ya ketimbang kita hanya ngomong gitu. Iya Kak. Contoh gini aja Gun, lagi ujian. Iya. Handphonenya harus dimatiin, kan ya. Tapi orang tuanya nonton sinetron. Gede pula Kak. Gede pula ya. Terus kemudian bales-balesin WA grup, gitu ya, tanpa ada penjelasan ke anak. Anak merasa itu akan tidak adil bagi mereka. Nah itu intinya apa tadi Gun? Bahwa harus mencontohkan lebih dulu, gitu ya. Oke. Terus Kak, kalau ada anak yang merasa, kan ada tuh anak yang punya adik, tapi belum tepat usianya untuk punya adik kan, banyak yang belum bisa menerima seperti itu Kak ya. Nah terus dia tuh menganggap kalau orang tuanya itu pilih kasih terhadap adiknya, mama itu sayangnya ke adik aja, ke kakak enggak gitu. Nah itu gimana cara memberi penjelasan kepada anak tersebut? Ya. Pilih kasih itu kan ketika anak merasa bahwa dia ada saingannya gitu ya. Ketika dia merasa ada saingannya, kemudian fokus orang tua itu terbagi, mereka akan merasa bahwa oke, itu ancaman untukku dan aku kayaknya melihat orang tuaku lebih sayang sama mereka, kira-kira gitu. Bagaimana caranya adalah orang tua harus kerjasama ya antara ayah dan bunda untuk membagi fokus ke anak yang lain gitu. Jadi sekalipun contoh kita punya adik baru gitu ya, ibu akan terus attach atau dekat sama adik gitu ya, maka peran ayah itu membujuk yang pertama, berdialog gitu ya, bahwa keberadaan kamu itu sangat berharga, kamu sekarang sudah menjadi kakak gitu ya. Munculkan lagi self esteemnya, munculkan lagi harga diri mereka bahwa mereka itu sangat berharga, bahwa mereka itu jangan merasa tidak aman ketika ada adik baru atau dan lain sebagainya. Terus yang kedua, perbanyak dialog dan buat kesepakatan, karena kadangkala nih kita sebagai orang tua tuh suka gini nih, suka memutuskan dengan sendirinya. Misalnya cara memperlakukan anak sulung tuh kayak gini, cara memperlakukan anak tengah seperti ini, cara memperlakukan anak bungsu seperti ini, tanpa kita komunikasikan ke mereka. Mereka yang nggak paham akhirnya melihat kok perlakuan orang tuaku beda ya sama kakakku, sama adikku, maka itu perlu dialog. Kalau memang harus ada perbedaan perlakuan, itu harus dikomunikasikan ke anak ya, bahwa oke, ini kakak kalian, mama akan melakukan ini agar kakak seperti ini, adik seperti ini karena adik punya peran ini gitu. Jadi dijelaskan, dibuka dialog, dibuka percakapan sehingga mereka mengerti bahwa perlakuan berbeda itu bukan tanda berbeda kasih sayangnya. Gitu. Nah terus Kak, sekarang kan lagi zaman-zamannya orang tua yang sibuk sama karir juga kan Kak ya. Mungkin orang tuanya ngantor dari pagi seperti itu kan. Terus tuh anaknya tuh dititipin sama mungkin sama mertuanya, sama ibunya, family atau yang lainnya seperti itu kan Kak. Nah itu tuh peran orang tuanya itu dapat nggak sih Kak? Terus tuh dari pandangan agama tuh udah sesuai syariat belum gitu Kak? Ya. Kalau ngomongin masalah anak dititip atau tidak, itu tidak masalah ya, karena gini.
kondisi orang tua itu berbeda-beda. Iya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kondisi A lebih ideal dari kondisi B. Iya. Karena setiap orang itu punya jatah ujiannya masing-masing, jatah kehidupannya masing-masing gitu ya. Hanya saja kalau memang kita dalam situasi katakanlah harus menitipkan anak ke saudara atau keluarga, pastikan bahwa aturan-aturan yang baik di dalam rumah kita gitu ya, itu dijalankan oleh keluarga yang mengasuh anak kita ini. Contoh nih, di rumah kita nggak bolehin anak main gadget. Iya. Tapi ketika sama neneknya atau sama bibinya atau sama keluarga yang lain gitu ya, dikasih gadget. Nah itu kan artinya terjadi bentrok peraturan antara peraturan di rumah dengan peraturan di tempat keluarga ini kan ya. Nah itu harus orang tua harus pastikan bahwa peraturan-peraturan baik yang sudah ditegakkan di rumah dijalankan juga nih di keluarga gitu ya, agar anak-anak tidak bingung, tidak jet lag dengan aturan-aturan yang berubah gitu. Iya. Sehingga anak-anak nanti bingung mana yang benar mana yang salah gitu. Takutnya gitu ya. Iya. Jadi pastikan bahwa apa yang sudah ditanamkan di rumah yang baik-baik itu juga dilakukan di tempat dititipkannya anak ini. Oke Kak. Nah sekarang Anggun pengen tanya yang sepertinya cocok untuk pertanyaan Anggun nih Kak ya. Nah kan ini ilmu parenting Kak ya, cara orang tua mengasuh anaknya seperti itu kan Kak. Nah itu tuh penting nggak sih untuk orang yang belum menikah Kak? Ilmu parentingnya? Iya. Jadi parenting ini sebetulnya bukan hanya bisa diaplikasikan antara orang tua dan anak ya, tetapi guru ke murid, kakak ke adik gitu ya. Ilmu-ilmu parenting ini bisa diterapkan. Apakah juga berlaku untuk orang yang belum menikah? Berlaku dong gitu ya. Karena menuntut ilmu itu adalah proses kita memperbaiki diri ya. Ketika kita mau menikah, kita dengan sangat sadar bahwa nantinya insya Allah kita akan menjadi orang tua dan proses untuk menjadi orang tua itu harus dipersiapkan. Nah, ketika kita sadar itu, maka kita akan terdorong untuk mempelajari ilmu-ilmu parenting gitu ya. Sehingga nanti ketika sudah menikah, kita tidak terlalu jet lag sama perubahan situasi misalnya. Kita minimal sudah memiliki guideline atau tutorialnya ya yang bisa kita terapkan nanti. Kalaupun tidak sesuai dengan situasi nanti ketika pernikahan, ya minimal kita sudah ada bekal lah ya untuk menjalankan nanti peran sebagai orang tua gitu. Nah Kak, kalau untuk cowok itu penting juga apa enggak Kak? Penting dong, Kak, ya? Karena cowok itu kan insya Allah akan menjadi suami, insya Allah akan menjadi seorang ayah ya. Suami itu kalau di dalam agama itu sebagai qawwam, sebagai pemimpin ya. Kita lihat di dalam Al-Quran, semua yang dimention oleh Allah itu rata-rata seorang ayah. Rata-rata itu kalau parenting itu ayah, ketokohannya itu ayah. Karena apa? Ayah itu yang pertama bertanggung jawab atas keluarganya nanti di dunia dan di akhirat. Yang kedua, peran maskulin, peran kewibawaan, peran kepemimpinan itu banyak akan dibawa oleh ayah. Kalau seorang ibu itu kan bentuknya kasih sayang ya, kemudian kelembutan dan sebagainya. Tapi ayah ini adalah tonggaknya nih untuk anak merasakan istilahnya peran orang tua ya, karena ada peran maskulin di sana. Jadi untuk cowok juga sangat penting karena tidak ada ubahnya ya. Perempuan dan laki-laki akan mengemban amanah insya Allah suatu hari sebagai suami dan ayah, istri dan ibu. Maka semuanya juga harus giat dalam memperbaiki diri, mempersiapkan fase itu nanti. Berarti penting ya Kak, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, baik juga yang sudah menjadi orang tua maupun belum menjadi orang tua Kak ya. Tapi memang niatnya harus lillahi ta'ala karena segala sesuatu ilmu yang Allah izinkan kita terima itu hanya kuasa Allah lah kita mampu mengaplikasikannya gitu ya. Kita tidak akan pernah bisa mengandalkan ilmu yang kita punya tanpa pertolongan Allah sehingga kita bisa mengaplikasikan ke anak-anak kita gitu ya. Maka pesan saya itu adalah kita sebagai orang tua gitu ya, baik yang menikah atau belum ya, itu jangan putus asa karena
ketika kita belajar parenting dan kemudian kita melihat anak-anak kita katakanlah misalnya masih bandel, masih enggak nurut dan sebagainya, itu jangan merasa bahwa kita gagal. Iya. Selama kita berusaha dengan maksimal menjadi orang tua, kita menuntut ilmu sebaik-baiknya, nah baik itu di dunia parenting maupun di bidang-bidang lainnya gitu ya, untuk anak itu tetap nilai akhirnya nanti, hasil akhirnya nanti Allah yang tentukan anak itu akan berubah atau tidak. Iya. Kita belajar dari Nabi Nuh, seorang nabi yang betul-betul disayangi oleh Allah, tapi tidak bisa juga menyelamatkan anaknya di akhir hayatnya, kan ya. Maka hidayah itu tetap hanya milik Allah. Jangan berputus asa, kemudian tetap giat dalam memperbaiki diri dan mendampingi anak, dan serahkan kepada Allah hasil akhirnya. Kalaulah misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, insya Allah di sana ada pahala sabar ya, pahala sabar untuk kita menuju kebaikan, dan insya Allah suatu hari nanti Allah akan izinkan situasi itu menjadi lebih baik. Kalaupun kita mendapatkan anak yang sesuai dengan harapan kita ya, jangan pula merasa sombong bahwa itu adalah berkat ilmu-ilmu kita. Itu semata-mata karena pertolongan Allah, dan Allah mengizinkan bahwa ilmu-ilmu kita itu berhasil kita implementasikan. Iya. Oke, bagus banget ya teman-teman materi dari Kak Fofi. Semoga bisa terlaksana lah ya Kak ya. Kuncinya tadi tuh Anggun ambil kesimpulan satu, kita itu harus komunikasi dengan anak Kak ya. Belajar komunikasi. Belajar komunikasi itu yang terpenting Kak ya. Dan yang kedua itu mengikuti zaman anak Kak ya, memasuki dunia anak. Dan yang ketiga tadi apa Kak? Harus dekat dengan anak. Dekat dengan anak ya Kak ya. Memberi kenyamanan bagi anak ya Kak ya. Supaya dia nggak cari di tempat lain, nggak cari di games, nggak cari di pornografi, nggak cari di balap-balapan dan sebagainya. Jadi dia itu merasa orang tuanya itu adalah kenyamanan bagi dia Kak ya. Iya. Nah, buat sahabat KU baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, semoga ilmu tadi bisa bermanfaat dan bisa diterima dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita tutup ya Kak ya. Terima kasih banyak untuk Kak Fofi yang udah meluangkan waktunya. Besok Kakak balik lagi ke Bandung nih Kak ya. Iya, hati-hati di jalan. Semoga besok aktivitasnya berjalan dengan lancar Kak ya. Sekali lagi makasih Kak. Sama-sama Kak, kami yang terima kasih nih Kak. Ya kita tutup Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, minum Kak. Alhamdulillah.